Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Berita Mistis. Untuk kisah kali ini masih melanjutkan dari kisah yang sebelumnya, sebuah kisah yang diambil dari karya Karsa, dari tulisannya Untung Prasetyo, kisah yang berjudul Wisageni. Dan sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini, dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini, dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya dari channel ini. Dan buat teman-teman yang pengen membaca langsung ceritanya, nanti silahkan saja kunjungi linknya yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk lanjutan dari kisah ini? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Setelah dinding gaib itu runtuh, keempat makhluk penjaga itu pun lalu menyerang keempat makhluk dengan kesaktian tinggi itu. Keempatnya saling berhadapan dan siap untuk saling memusnahkan. Hujan deras dan angin kencang pun kembali mengguyur tempat di mana terjadi pertempuran gaib itu. Aku yang masih dalam perjalanan menuju tempat tinggalku pun sedikit takut dengan hujan lebat yang mengguyur kota ini. Belum lagi angin yang berhembus membuat laju angkutan umum yang aku tumpangi ini memilih berhenti. Aku yang memiliki firasat buruk pun meminta sopir angkot yang aku tumpangi ini untuk segera berpindah tempat. "Bang, majuin ini mobil, anginnya kenceng banget, kita jangan berhenti di bawah pohon begini," ucapku dengan nada tinggi. "Iya bang," jawab sopir angkot itu terbata. Tidak berapa lama setelah angkutan umum yang aku tumpangi ini maju, terdengar suara pohon tumbang yang berada di tempat kami berhenti tadi. Seluruh penumpang angkutan itu pun berlarian dan mengucapkan syukur karena telah terhindar dari musibah yang hampir menimpa kami tadi. "Untung Pak sopir nurut apa kata abang ini tadi, kalau enggak udah jadi peyek dah kita semua," ujar salah satu penumpang angkutan ini. Pertarungan hebat pun masih terjadi antara empat makhluk ular pemilik dinding gaib yang telah hancur oleh empat makhluk sakti yang mencoba keluar dari tempat itu. Walau kesaktian empat ular penjaga itu masih di bawah Wisageni, Gondo, Joyoseno, serta Mahawira, tapi keempat ular itu mampu memberikan perlawanan hebat. Wisageni yang sudah berhasil memusnahkan satu sosok ular penjaga itu, kini membantu Joyoseno yang sedikit kewalahan karena energinya sudah terkuras habis di pertempuran melawan Gondo tadi. Gondo dengan keempat pedangnya sudah menghabisi lawannya dan kini membantu Mahawira. Tidak lama kemudian hujan deras dengan angin kencang pun mereda. Pertanda pertempuran gaib yang tadi berlangsung pun sudah selesai. Dengan hancurnya dinding gaib dan juga musnahnya para ular penjaga di tempat itu, kini aura dari kawasan rumah tahanan itu pun perlahan mulai berubah. Ribuan butiran cahaya pun terbang seperti butiran debu yang tertiup angin. Cahaya-cahaya kecil yang berterbangan ke atas itu sepertinya sukma-sukma yang terjebak di dalam penjara yang terkurung energi gaib yang kini telah hancur itu. Pemandangan indah setelah hujan badai pun tersaji di depan mata Wisageni, Gondo, Joyoseno, dan juga Mahawira. Mereka mengucapkan syukur di dalam hati, karena dengan tidak sengaja mereka dapat membebaskan sukma-sukma yang sudah lama terjebak di sana. Aku yang terjebak oleh kemacetan di kota ini pun baru tiba di rumah kontrakanku sehabis Isya. Rasa lelah yang sangat aku rasakan pun terbayar lunas dengan menyaksikan keempat makhluk gaib itu yang sudah berada di rumahku. Mereka menyambutku bak seorang pahlawan. Rasa haru yang membuat bulu kuduku meremang pun aku rasakan saat ini. Wisageni yang kini berpenampilan seperti sosok pendekar pun menghampiriku, lalu memelukku. Demikian juga dengan Gondo, makhluk mengerikan yang kini berwujud manusia itu, menepuk-nepuk pundaku dan terus mengucapkan terima kasih. Mahawira dan Joyoseno yang kini berwujud manusia muda seumuranku pun terlihat tersenyum dengan menyandarkan tubuhnya di tembok. "Panggil saja aku dengan sebutan Joyo. Sepertinya aku belum terlalu tua untuk kau dipanggil dengan sebutan Mbah," ujar Joyoseno yang tertawa melihatku. "Aku sudah mendengar cerita tentang dirimu melalui Gondo dan juga Joyoseno. Kau manusia yang baik dan berbudi luhur. Aku sangat berterima kasih atas apa yang telah kau perjuangkan untukku, sahabatku," ujar Wisageni yang juga menepuk punggungku. "Sebagian kecil kekuatanku masih menyatu dalam tubuhmu Barno. Kau dapat menggunakannya untuk membantu sesamamu. Aku juga akan meninggalkan ini," ujar Wisageni sambil menunjukkan batu kecubung wulung yang tadi aku lempar ke arah belenggu yang ada di lehernya.
Pakailah batu ini, panggillah salah satu dari kami jika kau membutuhkan bantuan nantinya. Dan sebagai hadiah dari kami, bagikan ini kepada orang-orang yang ikut membantu membebaskanku tadi," ujar Wisageni lagi. Aku pun memeriksa kantong celanaku, tempat di mana aku menaruh 3 batang emas yang sebelumnya adalah gelang yang membelenggu Wisageni. "Dasar manusia bodoh," seru Mahawira yang terlihat menertawaiku. "Kau harus lebih setitilan waspodo, Barno," celetuk Jayasena yang disambut tawa dari keempat makhluk gaib itu. "Jualah emas ini, bagilah hasilnya untuk kawan-kawan yang sudah membantumu. Belilah tempat tinggal yang lebih besar dari ini, agar ketika kami berkumpul, tidak harus berdesakan seperti ini," ucap Wisageni sambil menyerahkan 3 bagian emas yang sebelumnya berada di kantong celanaku. "Terima kasih, Geni. Terima kasih untuk ini," jawabku sambil mengangkat 3 batang emas di tanganku. "Tapi apakah benar kalian akan membantuku ketika aku dalam kesulitan nantinya?" tanyaku kepada keempat makhluk gaib ini. "Janji kesatria di atas segalanya, Barno." Aku pun merasakan kesedihan ketika keempat sahabat gaibku itu pergi meninggalkanku. Mereka yang saat ini kembali ke alam di mana mereka berada akan kembali berperang untuk mengembalikan kedamaian di alam mereka. Wisageni yang sangat diharapkan dapat memerangi Raja Barawa pun telah kembali, ditambah Gondo yang akan menagih janji kepada raja yang sudah ratusan tahun membohonginya itu. Semoga Wisageni dapat mewujudkan harapan dari bangsa yang selama ini tertindas itu. Dan semoga Wisageni tidak melakukan kesalahan yang sama di kemudian hari. Aku pun mulai mencari pembeli dari emas murni yang kini berada di tanganku. Aku sempat dikuasai rasa serakah dalam hatiku. Aku pun berpikir untuk memiliki semua hasil dari penjualan emas itu. Tapi rasa serakahku itu segera aku kubur dalam-dalam ketika aku mengunjungi kedua sahabatku yang masih berada dalam lembaga permasyarakatan itu. Aku pun menceritakan apa adanya tentang semua yang aku alami saat itu. Dan aku pun membawa kabar gembira kepada kedua sahabatku itu. "Jumlah uang yang saya dapat dari hasil menjual emas itu sangat banyak, Pak Udin, Bang Kocek. Saya berniat membagi rata uang tersebut, karena biar bagaimanapun Bang Kocek dan Pak Udin telah ikut andil dalam perjuangan saya membebaskan Wisageni waktu itu," ujarku menjelaskan kepada Bang Udin dan Bang Kocek. "Rasanya kalau dibagi 3 tidaklah adil buat Mas Barno," jawab Pak Udin sambil memandang Bang Kocek. "Betul, Mas Barno. Dengan Mas Barno masih mau mengingat kami saat itu merupakan sebuah hadiah besar buat kami berdua ini. Bukan begitu, Bang Udin?" sambung Bang Kocek. "Tapi Wisageni meminta saya untuk membaginya dengan Pak Udin dan Bang Kocek," jawabku menjelaskan. "Begini saja, Mas Barno. Kalau Mas Barno memang sudah berniat untuk membaginya kepada kami, jangan membaginya dengan sama rata. Karena orang yang paling berjasa adalah Mas Barno. Biarlah kami mengambil 1/4 dari hasil itu untuk kami bagi 2. Bukan begitu, Bang Udin?" ujar Bang Kocek dibalas anggukan kepala oleh Pak Udin. "Lah, karena kita sudah seperti saudara, saya akan membagi setengah dari hasil penjualan itu kepada Bang Kocek dan Pak Udin. Rasanya kalau hanya 1/4 tidaklah adil, Pak," jawabku sambil tertawa lepas. "Besok lusa mintalah kepada keluarga Pak Udin dan juga Bang Kocek untuk membesuk. Di hari itu saya akan menyerahkan uang kepada Pak Udin dan Bang Kocek, yang nantinya biar disimpan oleh keluarga Pak Udin dan Bang Kocek. Bagaimana?" imbuku menjelaskan kepada kedua sahabatku itu. Setelah selesai membagi hasil penjualan emas pemberian Wisageni, aku pun mulai mencari tempat tinggal sekaligus tempat praktek pengobatan alternatif. Setelah beberapa tahun berlalu, Pak Udin dan Bang Kocek pun bebas, dan kini ikut bekerja di tempatku membuka praktek. Usaha pengobatan alternatifku pun sudah berkembang. Pak Udin yang memang memiliki keahlian dalam memijit, bekam, dan juga totok saraf pun aku bantu dengan membuka tempat praktek sendiri. Sedangkan Bang Kocek masih tetap fokus membantuku dan juga belajar mengobati orang-orang yang terkena ilmu hitam. Suatu ketika Jayasena datang mengunjungiku bersama Mahawira. Mereka berdua menceritakan tentang paman dan juga guru mereka. Wisageni akhirnya dapat merebut kembali kedamaian yang selama ratusan tahun direnggut oleh Barawa. Wisageni bersama ayah Jayasena menjadi sosok menakutkan bagi lawan-lawan kala itu. Mereka berdua dengan gagah berani memimpin perang melawan Barawa, dibantu sosok Gondo yang waktu itu berada di pihak Wisageni. Kekuatan Gondo yang dianggap remeh oleh pihak musuh pun akhirnya dibuktikan dengan membunuh punggawa-punggawa kerajaan Barawa.
Gondo pun menikah dan bertempat tinggal di bawah kekuasaan kerajaan yang kini dipimpin oleh ayah dari Joyoseno. Joyoseno pun mengajakku untuk mengunjungi alam tempatnya berasal. Saat ini keadaan di alam gaib yang pernah aku datangi itu pun sangat berbeda. Hamparan rumput yang mulai menghijau, pohon-pohon yang mulai bersemi, dan kicau burung menambah suasana hangat di sana. Aku kembali ke duniaku setelah beberapa lama menjelajahi dimensi gaib. Wisa Geni yang waktu itu aku temui pun menitipkan sedikit energinya ke dalam cincin batu kecubung ulung. Dia juga meminta agar aku tidak sungkan untuk memanggilnya ketika aku membutuhkan bantuannya. Setelah kembali dari dunia gaib itu, aku dikagetkan dengan kabar kematian sahabatku yang sudah membantu usahaku saat ini. Bang Kocek pun meninggal setelah menangani pasien yang terkena ilmu hitam. Aku yang merasa sangat kehilangan sosok sahabat dan juga saudara itu berjanji akan mencari siapa yang sudah membunuh sahabatku itu melalui ilmu hitam yang dikirimnya. Setelah 7 hari kepergianku ke dimensi lain, aku yang baru saja kembali lagi ke dunia nyata ini dikejutkan oleh kabar meninggalnya Bang Kocek. Salah satu sahabat terbaikku itu meninggal dengan kondisi yang sangat mengenaskan. Sekujur tubuhnya yang berubah menghitam membuat orang-orang berpikiran negatif terhadap sahabatku itu. Ada yang menyebutnya sebagai azab, ada juga yang mengatakan bahwa itu adalah akibat dari ilmu hitam yang dimiliki mendiang Bang Kocek. Aku pun lalu menemui Pak Udin, orang yang pertama kali mengetahui kalau Bang Kocek mendapatkan serangan dari makhluk-makhluk gaib yang sepertinya memang sudah mengincar Bang Kocek. Menurut Pak Udin, penyebab kematian Bang Kocek adalah sebuah dendam lama dari seseorang yang memang sudah menunggunya untuk membalaskan rasa sakit hatinya. Karena di masa lalunya Bang Kocek adalah seseorang yang bergumul dengan dunia hitam. Dia adalah anggota dari sebuah kelompok yang menjalankan bisnis-bisnis terlarang di negeri ini. Bang Kocek yang selama ini selalu menceritakan masa lalunya yang kelam kepada Pak Udin pun mengungkapkan kejadian yang mengantarkannya menjalani hukuman selama hampir 18 tahun lamanya. Berawal dari pembagian wilayah kepada para anggota kelompok yang sudah memiliki jaringan yang kuat di sebuah kota, Bang Kocek yang dinilai masih sangat baru dibanding rekan-rekan lainnya pun dipilih menjadi ketua di sebuah wilayah yang cukup terkenal dengan dunia malamnya. Bang Kocek yang cukup mahir dalam menjalankan bisnisnya itu diserahi tanggung jawab dalam mengoperasikan seluruh bisnis hitam di wilayah tersebut. Setelah beberapa tahun mengoperasikan bisnis gelapnya itu, Bang Kocek yang masih sangat terobsesi untuk menjadi kuat dan sakti pun pergi meninggalkan tanggung jawabnya itu untuk sementara waktu. Orang yang sangat disegani di wilayahnya tersebut menyerahkan bisnis dan semua tanggung jawabnya itu kepada seseorang yang sudah dianggap sebagai saudaranya sendiri. Bang Kocek pun lalu pergi untuk memperdalam lagi ilmu kanuragan yang sudah dimilikinya. Berbulan-bulan sudah Bang Kocek berada di sebuah daerah yang menjadi tempatnya untuk mengasah ilmu kanuragannya. Di tempat itu juga Bang Kocek mendapatkan gadis yang menjadi pujaan hatinya. Bang Kocek pun lalu menikahi gadis tersebut dan menetap di daerah tersebut. Beliau pun sudah mulai melupakan dunia hitam yang selama ini digelutinya. Ambisinya untuk menjadi lebih kuat dan lebih sakti pun perlahan pudar. Keinginan untuk menguasai dunia hitam di kota tempatnya tinggal pun mulai terlupakan seiring berjalannya waktu. Bang Kocek pun dikaruniai seorang anak laki-laki dari buah perkawinannya dengan gadis pujaannya tersebut. Hal itu sudah membuat Bang Kocek sangat bahagia dengan kehidupannya saat ini. Hingga suatu ketika, keberadaan Bang Kocek di sebuah daerah pun diketahui oleh pimpinan tertinggi dari sebuah kelompok yang menguasai kota di mana Bang Kocek menjadi salah satu anggota utamanya. Pemimpin dari kelompok itu meminta Bang Kocek untuk merebut kembali beberapa wilayahnya yang sudah dikuasai kelompok lain. Karena Bang Kocek merasa berutang budi pada ketua kelompok itu, akhirnya Bang Kocek pun bersedia membantunya. Dengan berbekal ilmu kanuragan yang sudah tinggi, Bang Kocek pun kembali ke dunia hitam yang sudah lama ditinggalkannya itu. Bang Kocek pun meninggalkan istri dan anaknya yang masih berusia 5 tahun waktu itu. Sekembalinya Bang Kocek ke kota yang dulu menjadi tempatnya hidup itu, beliau pun memulai aksinya untuk merebut wilayah kekuasaan kelompoknya yang sudah berhasil direbut oleh kelompok lain. Beberapa wilayah pun sudah berhasil kembali dikuasainya. Hingga suatu ketika, Bang Kocek pun mengetahui rencana busuk dari ketua kelompoknya. Karena kemampuan Bang Kocek yang sudah cukup tinggi, hingga hampir sulit untuk dikalahkan secara langsung. Akhirnya ketua kelompok itu menjalankan strategi liciknya untuk menjebak Bang Kocek.
Ane minta tolong sekali lagi, Jack. Dan yang ini untuk terakhir kalinya. Setelah itu, utang lo Ane anggap lunas. Pinta Bang Jody kepada Bang Kojek. Ada apa lagi sih, bos? Bukannya udah cukup? Semua wilayah abang yang direbut orang-orang seberang itu. Udah bisa balik lagi ke abang. Jawab Bang Kojek yang memang sudah enggan lagi untuk melakukan aksi-aksi kotornya. Masih ada barang kita yang dicuri orang-orang itu dari kita, Jack. Ane cuma mau minta tolong. Lu ambil lagi barang yang nominalnya besar itu. Ujar Bang Jody menjelaskan. Saya mau balik ke kampung, Bang. Kasihan anak sama istri saya. Mereka udah lama nunggu kedatangan saya. Jawab Bang Kojek menjelaskan. Terakhir, Jack. Ini permintaan terakhir Ane. Balas Bang Jody yang tampak sangat mengharapkan bantuan dari Bang Kojek saat itu. Lu dampingin anak-anak buat ngambil barang yang ada di gudangnya Wan Kosim. Di gudang itu, Wan Kosim menaruh semua barang milik kita. Tapi ente harus hati-hati, Jack. Di gudang itu ada penjaga gaibnya. Konon kabarnya orang yang bisa masuk ke gudang itu jarang ada yang bisa keluar dengan selamat. Makanya Ane minta tolong sama lu, Jack. Karena yang paham masalah gaib kan cuma ente. Ujar Bang Jody menjelaskan apa yang sebenarnya sedang mereka hadapi ini. Mendengar semua cerita yang Bang Jody sampaikan tadi, Bang Kojek merasa tertantang. Karena selama ini dia belum pernah berhadapan langsung dengan makhluk gaib. Dan juga dia masih penasaran seberapa kuat dan saktinya dia saat ini. Malam yang sudah ditentukan pun datang. Bang Kojek serta 5 orang anak buahnya mulai bergerak menuju sebuah gudang tua milik Wan Kosim. Karena tempat itu tidak ada yang menjaga, Bang Kojek beserta 5 orang anak buahnya pun dengan leluasa memasuki kawasan gudang tua tersebut. Dalam pencarian barang yang dimaksud oleh Bang Jody, Bang Kojek pun tidak merasakan hal-hal aneh yang terjadi di gudang tua tersebut. Setelah beberapa lama mencari, akhirnya barang yang dimaksud pun berhasil ditemukan. 3 kotak besar bersisi senjata api lengkap dengan magazin dan peluru-peluru tajam pun mulai dipindahkan ke dalam mobil yang mereka gunakan. Ketika mereka sudah selesai memindahkan barang terlarang itu, mereka pun bergegas ingin segera pergi dari gudang tua itu. Tapi masalah pun mulai menghampiri Bang Kojek dan anak buahnya. Makhluk yang sebelumnya diceritakan oleh Bang Jody pun mulai menunjukkan eksistensinya. Mesin mobil yang sudah sempat menyala pun mendadak mati dan tidak dapat dihidupkan kembali. Semua orang yang berada di dalam mobil van besar itu pun bergegas keluar dari dalamnya untuk memeriksa kondisi mobil tersebut. Sopir dari minivan yang juga anak buah langsung Bang Kojek pun tiba-tiba melayang beberapa meter di atas lantai dengan memegangi lehernya. Setelah itu tubuhnya pun terpental dan dengan keras membentur ke bagian dinding gudang tua tersebut. Melihat kejadian itu, Bang Kojek pun lalu bersiap untuk menyerang makhluk tidak kasat mata yang sudah mulai melakukan aksinya. Dengan sekuat tenaga, Bang Kojek pun mengarahkan kemampuannya. Tapi sayangnya, makhluk gaib penunggu gudang tua itu bukanlah lawan yang sebanding untuk Bang Kojek. Baru saja Bang Kojek mau mengeluarkan jurus-jurus andalannya, makhluk gaib itu pun memberikan serangan yang membuat Bang Kojek tidak sadarkan diri. Ketika mendapati kembali kesadarannya, Bang Kojek pun mencari kelima anak buahnya tersebut. Tapi tidak didapatinya, satu orang pun dalam gudang itu. Tanpa berpikir panjang, Bang Kojek pun segera berjalan menuju ke arah mobil minivannya berada. Setelah itu dia pun segera pergi meninggalkan gudang tua itu menggunakan minivan dengan banyak terdapat senjata api di dalamnya. Baru saja Bang Kojek dengan minivan yang dikendarainya keluar dari dalam gudang, mobilnya pun harus berhenti kembali ketika dia melihat beberapa mobil polisi sudah mengepungnya. Para anggota aparat keamanan itu pun sudah bersiap dengan senjata di tangan mereka yang mengarah ke mobil yang dikendarai Bang Kojek. Tanpa perlawanan, akhirnya Bang Kojek pun ditangkap pihak yang berwajib dengan tuduhan kepemilikan senjata api dengan barang bukti yang cukup banyak. Setelah menerima vonis hukuman selama 20 tahun penjara dengan ketentuan-ketentuan lainnya, Bang Kojek pun lalu menjadi penghuni sebuah lembaga permasyarakatan. Dan setelah beberapa lama, akhirnya Bang Kojek pun dapat menguasai wilayah di rumah tahanan tersebut. Bang Kojek pun akhirnya mengetahui bahwa dirinya telah dijebak oleh Bang Jody yang bekerja sama dengan Wan Kosim. Kabar itu sampai di telinganya melalui seorang sopir yang diberi tugas oleh seseorang untuk mengatakannya kepada Bang Kojek. Amarah yang mencuat dan menjadi sebuah dendam pun akhirnya terlampiaskan ketika beberapa tahun kemudian Bang Jody ikut menjadi pesakitan di rumah tahanan tersebut. Setelah melalui berbagai macam cara, akhirnya Bang Kojek pun dapat membalaskan dendamnya kepada Bang Jody.
Karena Bang Kocek tidak ingin menjadi seorang pembunuh, akhirnya Bang Kocek pun hanya membuat Bang Jody tidak dapat menggunakan kedua kakinya untuk berjalan. Hari-hari yang dilalui Bang Kocek di tahanan pun terbilang cukup unik. Dia bersama aku berhasil membongkar kejahatan yang dilakukan oleh kepala penjara pada waktu itu. Dan sejak saat itulah kami berdua mulai menjadi seorang kawan, sahabat, bahkan menjadi seorang saudara. Kini aku pun mulai menduga-duga siapakah yang sebenarnya menjadi otak di balik kematian Bang Kocek. Karena bisa jadi ada dendam lain yang mungkin juga memicu kejadian ini. Sudahlah Mas Barno, tidak usah diperpanjang lagi soal kematian Bang Kocek ini. Sudah menjadi takdirnya kalau Bang Kocek harus meninggalkan kita semua, ujar Pak Udin yang mencoba menasihatiku. Iya Pak, soal itu saya juga ngerti. Tapi kematian beliau yang sangat mengenaskan itu yang menyulut emosi saya Pak. Jawabku mencoba menjelaskan alasan untuk terus mencari dalang pembunuhan Bang Kocek. Terakhir kali Bang Kocek menelpon saya, Bang Kocek mengatakan bahwa sudah beberapa hari itu dia merasakan sedang diawasi. Tapi dia tidak dapat melihat sosok yang terus dia rasakan keberadaannya itu. Dan kesalahan terbesar saya adalah tidak segera mencari tahu apa yang sedang dialami Bang Kocek Pak. Saya mengerti Mas Barno. Mas Barno sangat kehilangan sosok Bang Kocek. Tapi apa tidak sebaiknya kita mengikhlaskan kepergiannya agar beliau tenang di alam sana Mas? Jawab Pak Udin yang masih memintaku untuk tidak mencari sesuatu yang menyebabkan Bang Kocek meninggal. Andai saja tidak ada kejanggalan dalam kematian Bang Kocek ini, sudah pasti saya akan mengikhlaskannya Pak. Tapi saya sendiri masih merasakan adanya sebuah energi gelap yang berada di sekitar kita Pak. Saya tidak akan melibatkan Pak Udin dalam hal ini, karena saya tidak ingin lagi sahabat saya mengalami kejadian yang sama seperti yang dialami Bang Kocek, ujarku menjelaskannya lagi. Setelah pertemuanku dengan Pak Udin, aku pun lalu berpamitan padanya dan bergegas kembali pulang. Sesampainya aku di rumah, aku pun memutuskan untuk memanggil salah satu sahabatku yang berada di dimensi lain untuk membantuku menguak penyebab kematian Bang Kocek. Aku pun memulai meditasi di ruangan khusus yang memang aku jadikan tempat untuk mengobati semua pasienku. Sepertinya kau sedang tidak baik-baik saja Barno, ucap suara Mahawira yang belum terlihat wujudnya. Aku pun lalu memberikan kejutan kepada sosok Mahawira yang sudah bisa aku tebak keberadaannya saat ini. Aku mengalirkan energi panas ke dalam bumi, tempat di mana Mahawira berada. Seketika itu juga Mahawira keluar dari tempat persembunyiannya lalu memakiku dengan kesal. Aku yang sangat terhibur oleh kelakuan Mahawira itu hanya tertawa kecil mendengar segala umpatannya. Barno bodoh, apa kau ingin membuatku terluka dengan energi guruku itu? Ujar Mahawira yang wajahnya memerah menahan amarahnya. Kau masih saja meremehkan aku Wira, sehingga kau menjadi tidak waspada. Balasku yang tertawa lepas melihat wajah Mahawira. Raden Joyoseno memintaku untuk menemuimu Barno. Beliau sedang dalam pertapaannya, sehingga tidak bisa hadir saat ini, seru Mahawira menjelaskan. Tidak apa-apa Wira, kehadiranmu pun saat ini sudah cukup untukku, jawabku yang mulai memberikan penjelasan kepada Mahawira tentang apa yang sedang aku alami saat ini. Salah satu sahabatku mati dengan kondisi yang menurutku janggal Wira. Aku pun masih merasakan ada sisa-sisa energi gelap yang waktu itu menyerangnya. Apakah kau mau membantuku untuk mencari penyebab kematian dari sahabatku itu Wira? Ujarku menjelaskan kepada Wira dan memintanya untuk membantuku. Dengan senang hati aku akan membantumu Barno. Sekarang antarkan aku ke rumah sahabatmu itu. Mungkin di sana ada petunjuk yang bisa mengantarkan kita kepada makhluk yang membunuhnya. Belum sempat aku meninggalkan tempatku bermeditasi tadi, tiba-tiba ruangan yang aku tempati kini berubah menjadi dingin. Mahawira pun mulai mengeluarkan energinya untuk menyambut energi yang tiba-tiba membuat ruangan ini menjadi dingin sekali. Barno bodoh, apa kau tidak menyadari kalau sekarang ini kita telah diserang? Ujar Mahawira yang terlihat sudah mengeluarkan energinya yang begitu besar. Melihat Mahawira yang sepertinya sedang menghadapi kekuatan yang sangat besar, aku pun mulai membentengi diriku dengan energi panas Wisageni untuk melawan energi besar yang menyerang kami saat ini. Ketika aku sudah mengetahui dari mana asal sumber energi itu, aku pun mulai menyerang balik pemilik energi itu. Mahawira yang tiba-tiba menghilang dari pandanganku pun seketika muncul kembali dengan mengunci sosok makhluk yang sangat menyeramkan.
Makhluk berbulu hitam dengan taring panjang itu tampak menyeringai, menatapku tajam. "Manusia dan jin yang sama-sama bodoh," ucap makhluk hitam itu sesaat sebelum ledakan besar yang membuatku dan Mahawira terpental bersamaan. Entah ini hanya sebuah halusinasiku atau memang saat ini aku sudah memasuki ke dimensi lain. Aku yang tadi berada di ruangan pribadiku, kini aku sendirian, berada di tengah hutan belantara dengan udara dingin yang kini aku rasakan sampai ke dalam tulangku. Aku pun mencari sosok Mahawira yang seingatku tadi telah berhasil menangkap sosok makhluk hitam yang sangat menyeramkan. Kini Mahawira pun menghilang dengan begitu cepat. Aku yang saat ini sendirian dan berada di tempat yang belum pernah aku datangi ini, perlahan merasakan dingin dan tidak bertenaga. Aku pun mencoba lagi menggunakan energi milik Wisageni yang ada di dalam tubuhku ini, tapi tidak membuahkan hasil. Sesaat sebelum aku kehilangan kesadaranku, aku melihat sekelebat bayangan yang menangkap tubuhku sebelum aku terjatuh. Dan setelah itu aku tidak tahu lagi apa yang terjadi pada diriku saat itu. Entah sudah berapa lama aku kehilangan kesadaranku. Saat aku terbangun, aku melihat Mahawira sedang duduk bersila dengan mata terpejam. Perlahan aku pun berusaha untuk bangun dan mencoba untuk bisa duduk. Tapi tubuhku seperti tidak bertulang. Aku sama sekali tidak bisa menggerakkan tubuhku saat ini. "Wira," ucapku perlahan memanggil Mahawira yang masih terlihat bermeditasi. Wira yang sepertinya mendengarku pun segera menaruh jari telunjuk di depan mulutnya. Aku pun mengikuti isyarat Mahawira dan mencoba untuk dapat menggerakkan bagian tubuhku. "Dengarkan aku baik-baik, Barno. Saat ini kita sedang berada di sebuah hutan alam gaib yang berada di sebuah gunung besar. Serangan cepat dari sosok makhluk yang kita rasakan itu membuat kita terlempar ke tempat ini. Makhluk gaib yang belum aku ketahui siapa dia yang sebenarnya sedang mencari keberadaan kita saat ini. Aku berhasil menyelamatkanmu sesaat sebelum sukmamu dibawa oleh makhluk yang memiliki kesaktian tinggi itu. Saat ini aku kehilangan sebagian besar kekuatanku karena beberapa pukulan dari makhluk hitam itu mengenai tubuhku saat aku berusaha membawamu keluar dari dimensi makhluk itu," ujar Mahawira menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Aku pun mencoba membuka energi Wisageni yang berada di cincin kecubung wulung yang masih berada di jari tanganku. Sebagian energi itu aku kirimkan kepada Wisageni dengan harap dia bisa mengetahui keberadaan kami saat ini. Dan sebagian energi lainnya aku gunakan untuk mengobati luka yang aku dapati saat ini. Entah sudah berapa lama aku dan Mahawira berada di tempat yang memiliki dinding dengan bebatuan besar ini. Tubuhku yang kini sudah bisa aku gerakan pun mencoba untuk mengambil posisi bermeditasi. "Mungkin di duniamu saat ini kau sudah dianggap mati, Barno, karena sudah lebih dari 30 hari kita berada di alam gaib ini," ucap Mahawira yang sontak membuatku kaget. "Jika aku sudah berada di alam gaib ini selama 30 hari, bisa jadi aku sudah meninggalkan dunia nyata selama 3 tahun lebih. Karena perbedaan ruang dan waktu antara alam gaib dan alam nyata sangatlah jauh. Ada yang mengatakan 1 hari di alam gaib sama dengan 40 hari di alam nyata. Segera pulihkan kekuatanmu, Barno. Semakin cepat kau bisa pulih, semakin cepat pula kita bisa pergi dari tempat ini," ujar Mahawira yang masih memejamkan matanya. Aku pun mulai bermeditasi kembali untuk mendapatkan kekuatan milik Wisageni yang dulu pernah aku rasakan sangatlah besar. Perlahan tubuhku terasa panas dan dari keningku pun mulai meneteskan butiran keringat. Saat ini aku merasakan seperti sedang berada dalam kobaran api yang sangat panas. Mahawira pun terlihat membuka matanya dan dia pun tersenyum ketika melihatku saat ini. "Sepertinya sudah saatnya kita mencari jalan untuk kembali pulang, Wira," ujarku yang merasakan energi besar milik Wisageni membuat tubuhku terasa sangat ringan. Mahawira pun melesat ke arah titik cahaya yang terlihat sangat samar. Aku pun segera melompat untuk mengikuti arah Mahawira pergi. Mahawira yang kini berdiri di depan sebuah cahaya yang terlihat samar memintaku untuk mengerahkan seluruh kekuatanku agar bisa menembus cahaya itu. Sementara Wira harus berada di dalam tubuhku karena dia yakin tidak akan mampu kalau harus menembus cahaya samar itu dengan kekuatannya. Dengan keyakinan dan keinginan untuk kembali lagi ke dunia nyata, aku pun mengerahkan seluruh kekuatanku untuk bisa menembus cahaya samar yang sepertinya adalah sebuah jalan keluar ke dimensi lain.
Sementara itu di sisi lain, Pak Udin yang sudah beberapa hari tidak dapat menghubungiku pun segera pergi ke rumah yang juga menjadi tempatku membuka praktek pengobatan itu. Pak Udin pun menanyakan keberadaanku kepada para tetangga terdekatku. Namun tidak ada satu orang pun yang mengetahui keberadaanku saat ini. Pak Udin yang sudah 1 minggu ini tidak bertemu denganku pun mulai mendatangi ketua lingkungan di mana aku tinggal saat itu. Pak Udin yang merasa sangat khawatir dengan keadaanku saat ini meminta izin kepada ketua RT setempat untuk membuka paksa rumah dan juga tempat pengobatan milikku itu. Setelah mendapatkan izin dari ketua RT dan juga para tetangga terdekat, akhirnya Pak Udin bersama beberapa warga dan ketua RT berusaha untuk masuk ke dalam rumah yang aku tempati itu. Dan betapa terkejutnya Pak Udin dan warga yang ikut masuk ke dalam rumahku ketika mendapati tubuhku yang sudah tidak berdaya dengan darah yang sudah mengering di bagian tubuhku. Pak Udin pun langsung memeriksa keadaan tubuhku saat itu. Menurutnya aku masih hidup dan bisa diselamatkan, walau denyut nadiku yang sudah lemah saat itu. Di tempatku berada, aku yang masih berusaha menembus cahaya yang sepertinya adalah sebuah jalan itu telah berhasil berpindah tempat lagi saat ini. Tempat yang sangat mengerikan dengan cahaya matahari yang sangat temaram seperti senja dengan kabut yang menghalangi pandanganku. Mahawira yang kini sudah berada di sampingku pun terlihat kebingungan dengan keberadaan kami saat ini. Mahawira sama sekali tidak mengetahui tempat di mana kami berada saat ini. Aku belum pernah mendatangi tempat yang energinya gelap yang sangat pekat seperti ini, ucap Mahawira sambil terus mengedarkan pandangan ke sekelilingnya. Sepertinya kita telah dijebak di tempat ini, imbuhnya dengan menghela nafas panjang. Apakah ledakan besar ketika itu yang membawa kita ke tempat di mana kita berada tadi, Wira? Tanyaku yang belum mengerti akan semua ini. Makhluk hitam yang berhasil aku lumpuhkan ketika kita masih berada di rumah itu sepertinya hanyalah makhluk suruhan dari makhluk lain yang memiliki kekuatan lebih besar, Barno. Makhluk itu sengaja menghancurkan dirinya supaya makhluk-makhluk lain bisa dengan mudah membawa kita ke alam mereka. Dan semoga saja ada seseorang yang bisa menemukan tubuhmu, Barno. Karena bila tubuhmu tidak segera ditemukan di duniamu saat ini, maka kita akan selamanya terkurung dalam dimensi gelap ini, ucap Mahawira yang sepertinya sudah mulai mengerti akan apa yang sedang menimpa kami saat ini. Gunakan terus energi Guru Wisageni untuk melindungi dirimu saat ini, Barno. Karena saat ini kau adalah sukma dan tubuhmu masih ada di duniamu. Energi Guru Wisageni akan melindungimu dari serangan tiba-tiba yang akan dilakukan oleh penguasa tempat ini. Jadi, apa waktu antara duniaku dengan dimensi ini apakah masih sama, Wira? Tanyaku yang penasaran akan penjelasan Mahawira tadi. Sepertinya begitu, Barno. Semoga saja perhitunganku kali ini tidaklah meleset, jawab Mahawira. Di duniaku saat ini, Pak Udin yang telah membawa tubuhku ke sebuah rumah sakit besar dengan sangat sabar menjagaku. Sahabatku itu yakin bahwa aku masih bisa disembuhkan. Walau dokter mengatakan kemungkinanku untuk bisa pulih kembali sangatlah tipis. Sudah 1 minggu tubuhku berada di sebuah rumah sakit. Pak Udin pun juga sudah mencari berbagai macam cara untuk dapat menyembuhkanku. Sampai suatu ketika, Pak Udin yang berada di ruangan tempatku dirawat pun melihat cincin hitam yang berada di jari manisku bergetar. Pak Udin yang awam dengan hal-hal gaib pun mencoba berinteraksi dengan energi yang ada di batu hitam itu. Dengan segenap keyakinannya, Pak Udin pun berucap dalam hatinya, Mas Barno, saya yakin saat ini Mas Barno bisa mendengar saya. Tubuh Mas Barno yang masih terbaring di rumah sakit ini tidak akan bertahan lebih lama lagi jika Mas Barno tidak segera kembali, bisik Pak Udin dalam hati. Tidak berselang lama setelah itu, cincin batu kecubung wulung yang ada di tanganku pun mulai bergetar lebih hebat lagi. Terlihat cahaya merah keluar dari batu hitam itu dan mulai menyelimuti tubuhku. Bulu kuduk Pak Udin pun meremang ketika melihat kejadian yang bagi Pak Udin sangatlah tidak masuk akal. Terima kasih, Pak. Bapak telah memberitahu saya kalau saat ini Barno sedang dalam masalah besar, ucap suara yang terdengar di telinga Pak Udin. Pak Udin yang terkejut pun langsung berdiri dan segera meninggalkan ruangan tempat tubuhku dirawat. Entah siapa yang baru saja berbicara kepadanya. Karena masih merasa takut, Pak Udin pun kini menunggu di luar kamar rawatku. Aku dan Wira yang belum mengetahui keberadaan kami saat ini pun mencoba untuk terus berjalan mencari tempat yang lebih aman. Jarak pandangku saat ini hanya sekitar 3 meter ke depan.
Karena kabut yang menyelimuti tempat ini semakin menebal. Ketika aku dan Wira masih terus berjalan, tiba-tiba angin kencang dengan energi yang sangat panas menerpa tubuh kami. Mahawira yang terlihat sudah bersiaga pun terus memperhatikan keadaan sekitar dengan seksama. Daripada kalian menjadi makhluk yang terus berjalan tanpa tujuan di tempat ini, lebih baik kalian mengabdikan diri pada junjungan kami. Ucap suara tanpa rupa yang terus saja menggemakan tawanya yang mengerikan. Mahawira yang terlihat marah pun lalu menatap ke arah atas dan beberapa kali melakukan serangan ke arah suara tawa yang masih menggema itu. Percuma saja kau mengeluarkan kesaktianmu di tempat ini. Pakunjaran abang di Bantala Mahagiri, ini tidak ada yang bisa menembusnya, ujar suara yang terus menggema itu. Kita hanya berputar-putar di tempat yang sama, Wira. Sekarang sebaiknya kita berhenti dan menanti musuh yang sebenarnya datang ke sini. Ucapku yang mulai mengerti dengan keadaan di sekitarku saat ini. Mahagiri adalah sebuah kerajaan gaib yang berada di tempat yang tinggi. Semoga saja akan ada keajaiban yang bisa menyelamatkan kita, Barno, balas Mahawira. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan kisah ini di video berikutnya. Agar tidak ketinggalan, klik tombol subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.